Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Utomo dengan nomor NPM 211506137 dari kelas PSTID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software development dan metode pengembangan perangkat lunak. Software, pengertian software. Software development proses juga dikenal sebagai software development life cycle, atau bisa disebut siklus hidup pengembangan perangkat lunak, adalah struktur yang digunakan pada pengembangan produk perangkat lunak. Software life cycle dan software proses merupakan bagian dari siklus hidup pengembangan sistem atau disebut sistem development life cycle. Sistem development life cycle terdiri dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Fungsi dari SDLC yaitu sebagai mengurangi terjadinya miskomunikasi antar tim. Komunikasi antar tim sangat dibutuhkan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selanjutnya, pada fungsi kedua untuk memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Tampilan di sini sangat diperlukan untuk mengetahui peran dan tugas setiap tim serta membantu meningkatkan kepercayaan dari klien. Hal tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kredibilitas serta kesesuaian dalam pengerjaan setiap proyek yang diberikan. Yang pertama, terdapat planning. Planning terdiri dari permintaan, analisis, kelayakan, ukuran, dan proyek perkiraan dari segi waktu. Yang kedua, terdapat analisis. Di analisis terdapat pertanyaan siapa, apa, kapan, dan bagaimana sistem itu terjadi. Serta di analisis terdapat pengumpulan, kebutuhan, pemodelan, proses bisnis, pada tahap analisis berfungsi untuk merencanakan rencana pembuatan software atau aplikasi, dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu, pengerjaan, dan kebutuhan tim. Proses ketiga yaitu proses desain. Proses desain ini adalah penentuan alur algoritma program, tetapi pembuatan desain awal tampilan akan diperhatikan agar saat masuk pada tim developer dapat mengimplementasikan dengan sempurna. Kemudian terdapat implementasi. Implementasi merupakan konstruksi dan pengiriman sistem konstruksi, sistem pengujian, implementasi, dan instalasi. Kemudian ada software development proses model method yang terdiri dari waterfall, PISA, spiral, prototype, model extreme programming, dan Scrum. Yang pertama ada waterfall. Model waterfall adalah software development proses model yang pertama kali dikenalkan. Model ini bersifat linear sequential cycle model. Artinya setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap selanjutnya dan tidak boleh dilewati satu tahap sekalipun. Waterfall digunakan ketika kebutuhan telah diketahui dengan baik, definisi produk stabil, dan versi baru dari suatu sistem yang telah ada. Kelebihan dari waterfall mode. Yang pertama, mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan. Yang kedua, tahapan dipahami dengan baik. Yang ketiga, kontrol manajemen baik. Yang keempat, bekerja baik ketika kualitas lebih penting daripada biaya atau jadwal. Yang terakhir, pengidentifikasian sistem request yang lama sebelum memulai menuliskan kode atau programming, meminimalisasi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian terdapat kekurangan dari mode waterfall. Yang pertama, semua kebutuhan harus diketahui dari awal. Yang kedua, waktu yang lama antara sistem proposal dan penyerahan sistem baru. Yang ketiga, desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Yang keempat, kemungkinan kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Kapan kebutuhan waterfall itu digunakan? Kebutuhan
Yang pertama, produk telah diketahui dengan baik. Yang kedua, definisi produk sudah stabil. Yang tiga, versi baru dari suatu sistem yang telah ada. Kemudian terdapat VSET. V-model adalah sebuah model SDLC yang eksekusi per fasenya dilakukan secara sekuensial dalam bentuk V. V-model didesain berdasarkan hubungan antara tahap pengujian antar fase. Ini berarti bahwa untuk setiap fase dalam satu siklus, ada tahap pengujian yang terkait langsung. Seperti halnya model waterfall, model ini merupakan model yang menerapkan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, di mana fase selanjutnya tidak dapat dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Terdapat gambar dari V-model. Kemudian kelebihan dari V-model antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami serta digunakan. Yang terakhir, mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dan dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Sementara itu, kelemahan dari V-model antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Selanjutnya, sekali sistem di dalam proses testing sangat sulit sekali untuk mundur ke fase selanjutnya. Dan yang terakhir, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Spiral. Mode spiral mirip sekali dengan mode incremental, dengan lebih menerapkan pada analisis resiko. Model spiral memiliki 4 fase, perencanaan, analisis resiko, teknik, dan evaluasi. Di sini terdapat gambar dari mode spiral. Kapan metode spiral dapat digunakan? Metode spiral dapat digunakan yang pertama dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek yang besar. Yang kedua, ketika pelepasan harus sering dilakukan. Yang ketiga, ketika evaluasi resiko dan biaya penting. Yang keempat, metode logi spiral berguna untuk proyek berisiko menengah harga hingga tinggi. Yang kelima, jika persyaratan tidak jelas dan kompleks. Yang terakhir, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja. Kelebihan dari mode spiral. Yang pertama, perubahan tambahan atau fungsi-fungsi baru dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, perkiraan biaya menjadi mudah karena membuat prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Yang ketiga, selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Yang keempat, risiko bisa diminimalisasi dengan optimal. Yang terakhir, cocok untuk proyek besar dan mission kritikal, serta kontrol yang kuat terhadap persetujuan dan dokumentasi penambahan fungsi dapat dilakukan secara fleksibel. Yang selanjutnya ada prototyping. Dalam model ini, prototipe dibangun sesuai kebutuhan klien. Model prototipe bukanlah metodologi pengembangan yang berdiri sendiri dan lengkap, melainkan sebuah pendekatan untuk menangani bagian terpilih dari metodologi pengembangan yang lebih tradisional dan lebih besar. Prototyping digunakan ketika klien mendefinisikan keinginan secara umum tanpa detail, seperti kebutuhan input, pemrosesan data, dan input-output develop. Di sini terdapat siklus dari prototyping. Kelebihan dari prototyping model. Yang pertama, menghemat waktu pengembangan. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkan. Yang keempat, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret
daripada secara abstrak untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangan dari prototyping mode. Pada prototype mode tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan. Seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototype yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototype harus memiliki fungsi yang lengkap. Kemudian banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototype. Selanjutnya proses analisis dan perencanaan terlalu singkat, dan yang terakhir, pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin dapat menyadari bahwa hal tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya terdapat model extreme programming. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, design, coding, dan testing. Sasaran extreme programming adalah tim yang dibentuk berukuran antara kecil sampai medium. Tidak perlu menggunakan sebuah tim yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi requirement yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan requirement yang sangat cepat. Kelebihan dari model extreme programming. Yang pertama, komunikasi dalam model extreme programming dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Developer didampingi oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing. Yang kedua, menekan pada kesederhanaan dalam pengkodean. Lebih baik melakukan hal yang sederhana dan mengembangkannya besok jika diperlukan. Komunikasi yang lebih banyak mempermudah, dan rancangan yang sederhana mengurangi penjelasan. Yang ketiga, setiap feedback ditanggapi dengan melakukan tes unit test atau sistem integrasi, dan jangan menunda-nunda karena biaya akan membengkak. Yang terakhir, banyak ide baru dan berani mencoba, berani mengerjakan kembali, dan setiap kali ada kesalahan ditemukan langsung diperbaiki. Kelemahan model extreme programming. Yang pertama, developer harus siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau proses simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa saja yang diperlukan pada hari itu juga. Yang terakhir, terdapat model Scrum. Scrum adalah sebuah pendekatan tangkas untuk pengembangan perangkat lunak. Scrum merupakan suatu kerangka kerja, jadi bukannya menyediakan deskripsi rinci tentang bagaimana segala sesuatu yang harus dilakukan. Pada proyek seperti diserahkan kepada tim pengembangan perangkat lunak pada umumnya. Hal ini dilakukan supaya tim akan tahu bagaimana cara terbaik untuk memecahkan masalah yang mereka sajikan. Ini sebabnya mengapa misalnya rapat perencanaan sprint digambarkan dalam bentuk hasil yang diinginkan, atau sebuah komitmen untuk mengatur fitur yang akan dikembangkan di sprint berikutnya. Di sini terdapat contoh gambar metode Scrum. Metode Scrum memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, pengimplementasian produk backlog yang berisi daftar task yang harus dikerjakan dalam proyek tersebut, perkiraan waktu yang dibutuhkan, dan jumlah tim yang terlibat. Yang kedua, pengimplementasian perhitungan rencana desain sprint. Yang ketiga, hasil perhitungan dari desain sprint. Yang keempat, analisis proses metode Scrum dalam bentuk burn-down chart. Di sini terdapat referensi yang saya gunakan dari PPT ini. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.